Hai semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hanafi dari Universitas Negeri Padang dengan NIM 20135175 dengan jurusan Pariwisata, Program Studi Manajemen Perhotelan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang surat resmi kepada teman-teman semua untuk melengkapi ujian akhir semester bahasa Indonesia saya. Check it out teman-teman. Nah, sebelum masuk tentang apa itu surat resmi, apakah teman-teman sudah tahu apa itu surat resmi? Nah, yang dimaksud surat resmi adalah surat komunikasi yang digunakan dalam bentuk tulisan untuk memberikan informasi kepada seseorang. Nah, itulah kegunaan surat resmi. Jadi, surat resmi ini berfungsi untuk memberikan informasi, teman-teman. Informasi yang akan kita sampaikan ke orang yang mau kita tunjuk. Nah, sekarang kan teman-teman sudah tahu apa pengertian dari surat resmi. Sekarang, saya mau memberitahu kepada teman-teman unsur-unsur surat resmi. Unsur-unsur surat yang pertama, tempat dan tanggal. Yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga, merupakan isi surat. Yang keempat, merupakan penutup surat. Untuk melengkapi penutup surat, kita harus memberi tanda tangan kita di bawah atau yang terakhir kalinya, teman-teman. Jenis surat juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, surat pribadi. Yang kedua, surat resmi. Ayo teman-teman, kita masuk ke bagian surat resmi. Teman-teman tahu apa yang dinamakan surat resmi? Surat resmi merupakan surat yang berasal dari suatu lembaga atau organisasi dengan tujuan menginformasikan sesuatu. Contohnya sih mungkin seperti surat undangan dari sekolah untuk orang tua teman-teman. Kalau salah, mohon maaf ya. Hehehe. Nah, setelah kita mengetahui apa itu surat resmi, sekarang kita harus mengetahui bagian-bagian surat resmi tersebut. Bagian-bagian surat resmi tersebut dipecah menjadi 11 bagian. Bagian pertama yaitu kepala surat, bagian kedua tanggal surat, bagian ketiga nomor surat, bagian keempat lampiran, bagian kelima halaman atau perihal, bagian keenam yaitu alamat tujuan, bagian ketujuh salam pembuka, bagian kedelapan isi surat, bagian kesembilan salam penutup, bagian kesepuluh nama, jabatan, dan tanda tangan. Nah, yang terakhir adalah tembusan. Nah, itulah bagian-bagian dari surat. Nah, lanjut kepada surat yang kedua, yaitu surat pribadi. Apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu surat pribadi? Jika belum, akan saya beritahu. Surat pribadi merupakan surat lamaran pekerjaan. Surat dari seseorang yang bertujuan untuk mengajukan lowongan suatu pekerjaan sesuai dengan posisi yang ditawarkan oleh instansi atau perusahaan tersebut. Nah, itulah pengertian dari surat pribadi. Nah, lanjut kepada unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kita harus buat tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, perihal. Yang ketiga, lampiran. Yang ketiga, penerimaan surat. Yang keempat, salam pembuka. Tidak hanya sampai di sana, kita akan melanjutkan kepada alinea pembuka, selanjutnya alinea isi, selanjutnya kita akan membuat alinea penutup dan disambung oleh salam penutup. Resmi, sekarang kita harus mengetahui bagian-bagian surat resmi tersebut. Bagian-bagian surat resmi tersebut dipecah menjadi 11 bagian. Bagian pertama yaitu kepala surat, bagian kedua tanggal surat, bagian ketiga nomor surat, bagian keempat lampiran, bagian kelima halaman atau perihal, bagian keenam yaitu alamat tujuan, bagian ketujuh salam pembuka, bagian kedelapan isi surat, bagian kesembilan salam penutup, bagian kesepuluh nama, jabatan, dan tanda tangan. Nah, yang terakhir adalah tembusan. Nah, itulah bagian-bagian dari surat. Nah, lanjut kepada surat yang kedua, yaitu surat pribadi. Apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu surat pribadi? Jika belum, akan saya beritahu.
Surat pribadi merupakan surat lamaran pekerjaan, surat dari seseorang yang bertujuan untuk mengajukan lowongan suatu pekerjaan sesuai dengan posisi yang ditawarkan oleh instansi atau perusahaan tersebut. Nah, itulah pengertian dari surat pribadi. Nah, lanjut kepada unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kita harus buat tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, perihal. Yang ketiga, lampiran. Yang ketiga, penerimaan surat. Yang keempat, salam pembuka. Tidak hanya sampai di sana, kita akan melanjutkan kepada alinea pembuka. Selanjutnya, alinea isi. Selanjutnya kita akan membuat alinea penutup dan disambung oleh salam penutup.